Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi seputar perpajakan, yakni pajak penghasilan bagian 9, 10, dan 11. Saya Yulita Widyawinasis, NIM 185211125. Saya Sinta Sujarwanti, NIM 185211127. Perkenalkan, nama saya Diari Sukma Pertiwi, NIM 185211141. Saya Diayu Intan Safitri, NIM 185211134. Pajak penghasilan bagian 9, 10, 11. Bagian 9. Pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertolak ke luar negeri yang dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan. Yang wajib membayar pajak penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri, termasuk istri, anggota keluarga, dan keluarga semaida dalam geria keturunan lurus tak anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, B. Yang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan adalah 1. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tepat di luar negeri yang memiliki dokumen resmi penduduk negara tersebut. 2. Jemaah haji yang penyelenggaraan ibadah dilakukan oleh instansi yang berwenang. 3. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. 4. Orang pribadi yang melakukan pekerjaan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat. 5. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 orang pendamping dan persetujuan instansi berwenang. Selanjutnya nomor 6, anggota misi kesenian. 7. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang belajar di luar negeri dan merangkap program resmi pertukaran mahasiswa. Selanjutnya, besarnya pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri itu adalah besar pajak yang pertama adalah 2.500.000 untuk setiap sekali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua, 1 juta rupiah untuk setiap orang kali bertolak ke luar negeri dalam menggunakan angkutan laut. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010. Sehingga mulai tanggal 1 Januari 2011, setiap wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri tidak lagi dikenai kewajiban ini. Selanjutnya, perilakuan pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sebagai kredit pajak. Nah, pajak penghasilan yang dibayar wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri merupakan angsuran pembayaran pajak penghasilan. Angsuran pembayaran pajak penghasilan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah wajib pajak tersebut memiliki nomor NPWP. Selanjutnya, bagian 10, pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, wajib pajak PPh pasal 26 yang isinya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau orang pribadi maupun badan selain untuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, objek pajak penghasilan pasal 26 ini adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah dividen, bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, premi swab, keuntungan karena pembatasan hutang. Nah, dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Yang pertama, penghasilan dari penjualan atau pemeliharaan harta di Indonesia.
premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, penjualan atau pemeliharaan saham perusahaan antara counted company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan pendudukan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau tempat penduduk di Indonesia yang berbentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, tarif pajak dan penerapannya. Nah, besarnya tarif pajak PPh pasal 26 itu dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 antara lain sebagai berikut. Atas penghasilan yang berupa dividen, bunga termasuk premium, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, premi swap, keuntungan karena pembatasan utang. Nah, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk bayarkan atau jatuh tempo pembayaran dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Selanjutnya, PPh 26 sama dengan penghasilan bruto kali 20%. Atas penghasilan yang berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, B. Penghasilan asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Selanjutnya, PPh pasal 26 atau penghasilan bruto kali perkiraan penghasilan neto kali 20%. Nah, besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut. A. Premi yang dibayar tanggungan kepada perusahaan asuransi luar negeri baik secara langsung maupun secara pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. B. Jumlah premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang diberikan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari premi yang dibayar. C. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Nah, selanjutnya atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dan perkiraannya penghasilan neto. Yang kedua adalah besaran penghasilan neto adalah 20% dan harga jual. Selanjutnya, PPh pasal 26 atau PKP kurangi PPh terutang kali 20%. Materi selanjutnya adalah sifat pemotongan pajak. Nah, sini pemotongan PPh pasal 26 bersifat final atau kecuali pemotongan atas penghasilan kantor pusat dan usaha atau kegiatan penjualan barang yang pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan penghasilan atau dilakukan BUT di Indonesia. 2. Pemotongan dan penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terhadap hubungan efektif antara BUT dengan harta dan kegiatan memberikan penghasilan yang dimaksud. 3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pribadi, badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Selanjutnya, pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, pembelian yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Bagian 11. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, PPh yang bersifat final. Pajak penghasilan atas bunga sewa dan imbalan jasa konstruksi dan jasa konstruksi yang diatur oleh pemerintah PPh pasal 4 ayat 2 yang berbunyi atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek penghasilan dari penghasilan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000 sebagaimana telah diubah peraturannya pemerintah nomor 123 tahun 2015. Yang pertama,
Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat bersumber dari devisa hasil ekspor dan berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia sebagai berikut. Tarif 10% dari jumlah bruto dan deposito dalam jangka waktu 1 bulan. Tarif 7,5% dalam waktu 3 bulan. Tarif 2,5% dalam jangka waktu 6 bulan. Tarif 0% dalam jumlah bruto untuk deposito dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang bersumber devisa hasil ekspor ditempatkan di dalam negeri atau cabang luar negeri di Indonesia meliputi tarif 75% dari jumlah bruto atau deposito jangka waktu 1 bulan. Tarif 5% dari jumlah bruto atau deposito dalam jangka waktu 3 bulan. Tarif 0% dari jumlah bruto dan deposito dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat BI serta bunga dari deposito sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2. Tarif 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri untuk bentuk usaha tetap. Tarif 20% dari jumlah bruto atau berdasarkan tarif perjanjian pengedaran pajak berganda yang berlaku wajib pajak luar negeri. Pajak penghasilan atas penghasilan bunga atau diskonto obligasi yang meliputi bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% dari sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghasilan pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% dari usaha tetap, 20% dari berdasarkan penghasilan pajak berganda pajak luar negeri. Diskonto dari obligasi bunga sebesar 15% dan 20%. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 96 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, yaitu PPh finansial kurangi 10% kali bruto. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah atau bangunan, yaitu atas penghasilan yang diterima oleh pemerintah. Penghasilan perjanjian peningkatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya adalah dan penghasilan pajak penghasilan sebesar 25%, 1%, dan 0%. Selanjutnya, dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya adalah usaha jasa konstruksi meliputi pekerjaan konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyedia jasa konstruksi. Biaya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut, yaitu 2%, 4%, 3%, 4%, 6% sesuai dengan penyedia jasanya. Selanjutnya, pajak penghasilan atas hadiah undian dan PPh finansial atas penghasilan dari transaksi investasi berupa kontrak berjangka perdagangan di Bursa Efek. Nah, PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebagai berikut. Terima kasih.